Selamat malam teman-teman sekalian dan Ibu Ismarini selaku dosen pengampu mata kuliah analisa sistem dan perancangan sistem. Jadi di sini saya bersama teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir semester kelompok kita, yaitu dengan topik sistem informasi cuci sepatu online. Saya Alexander Ardian Pulung Sasongko dengan NIM 2101533017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sistem lama, yaitu dari FGD 1 dan FGD 2. Di analisa sistem lama ini ada dua bagian yang akan saya bahas, yaitu gambaran sistem lama dan komponen-komponen sistem. Gambaran sistem lama ini mencakup sejarah, bidang ruang lingkup, lalu goal sistem atau tujuan, dan kegiatan umum dalam sistem lama. Lalu komponen-komponen sistem mencakup subsistem, personil, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung, dan identifikasi masalah beserta alternatif solusinya. Yang pertama ada sejarah sistem lama. Jadi sejarah sistem lama pada usaha laundry sepatu biasanya dimulai dari proses manual yang mengandalkan pencatatan dan pengelolaan data secara tertulis atau menggunakan spreadsheet sederhana. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan sejarahnya. Yang pertama ada inisiasi usaha. Usaha laundry sepatu dimulai sebagai bisnis kecil-kecilan yang melayani tetangga dan teman-teman terdekat. Pelanggan bisa datang langsung ke lokasi usaha dan memberikan sepatu mereka untuk kita proses pencucian. Yang kedua ada pencatatan manual. Data pelanggan dan transaksi dicatat dalam buku catatan manual. Proses ini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga ada penggunaan spreadsheet. Untuk memperbaiki pencatatan manual, beberapa usaha mulai menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk mencatat data transaksi dan stok bahan. Yang terakhir ada perkembangan teknologi. Jadi seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, beberapa usaha mulai mempertimbangkan penggunaan software manajemen sederhana, tetapi penggunaan software tersebut belum terintegrasi dengan baik. Berikutnya ada bidang ruang lingkup. Ruang lingkup dari sistem lama usaha laundry sepatu ini meliputi beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, penerimaan sepatu. Dimulai dari pencatatan data pelanggan seperti nama, nomor telepon, alamat, lalu sepatunya. Lalu yang kedua, pencatatan jenis dan jumlah sepatu yang diterima. Yang kedua ada proses pencucian. Meliputi pengelolaan stok bahan pencuci dan alat, lalu penjadwalan proses pencucian berdasarkan urutan penerimaan. Yang ketiga ada pengiriman dan pengambilan. Informasi tentang waktu pengambilan atau pengiriman sepatu yang sudah selesai dicuci. Dan pengaturan kurir jika ada layanan antar jemput. Yang terakhir ada pembayaran. Meliputi pencatatan pembayaran secara manual, baik tunai maupun non-tunai. Dan penyimpanan bukti pembayaran dalam bentuk fisik atau foto. Berikutnya ada goal atau tujuan sistem lama. Jadi goal dari sistem lama pada usaha laundry sepatu ini diantaranya ada yang pertama efisiensi operasional, memastikan bahwa setiap sepatu yang diterima dapat dicuci dan dikembalikan kepada pelanggan dengan efisien. Yang kedua ada kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan menjaga kualitas hasil cucian dan ketepatan waktu pengembalian. Yang ketiga ada pengelolaan stok, mengelola stok bahan pencuci dan alat dengan baik agar tidak terjadi kekurangan saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada pencatatan transaksi, yaitu mencatat semua transaksi dengan akurat untuk keperluan keuangan dan pelaporan. Oh, ini juga ada kelemahan sistem lama, yaitu ada rentan kesalahan, lalu tidak terintegrasi, mungkin kurang efisien dan sulit untuk skala besar. Nah, ini adalah kegiatan umum pada saat diberlakukannya sistem lama. Yang pertama kita ada menerima sepatu, lalu kita melakukan pemilihan sepatu berdasar bahan, lalu kita melakukan pembersihan mulai dari noda kering pada sepatu. Setelah itu kita melakukan proses pencucian, pembilasan secara bertahap untuk memastikan sepatu benar-benar bersih.
lalu melakukan proses pengeringan, lalu proses pemeriksaan kembali, kemudian kita melakukan proses packing sepatu dan kita serahkan kembali sepatu tersebut kepada customer kita. Setelah membahas gambaran sistem lama, berikut adalah komponen-komponen sistem. Kita mulai dari personil yang terlibat secara langsung. Jadi yang pertama ada cleaning manager, memiliki tugas dan tanggung jawab, di antaranya pengelolaan keseluruhan, perencanaan dan implementasi, pengelolaan tim, pengawasan kualitas, anggaran, dan pelaporan. Yang kedua ada asisten manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab, di antaranya dukungan manajemen, pengawasan operasional, koordinasi, penyelesaian masalah, dan pembuatan laporan. Lalu ketiga ada bagian sanitasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, pengelolaan sanitasi, pelaksanaan kebersihan, penggunaan peralatan, menyusun laporan, lalu mungkin ada pelatihan seperti melatih staf baru, dan pengawasan. Yang keempat ada bagian administrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya manajemen administratif, penerimaan customer, quality checking, keuangan, pemeliharaan, lalu melakukan dokumentasi dan komunikasi. Ada juga di sini kepala bagian marketing yang dia bertugas mengawasi atau membimbing sosial media spesialis dan konten kreator ini. Kepala bagian marketing memiliki tugas dan tanggung jawab seperti strategi pemasaran, pengawasan tim marketing, kampanye pemasaran, analisis pasar, kolaborasi, editing dan produksi. Itu. Lalu berikutnya ada sosial media spesialis yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti manajemen media sosial, strategi konten, analitik media sosial, dan iklan berbayar. Dan terakhir ada content creator, yaitu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembuatan konten, kreativitas, editing dan produksi, serta juga kolaborasi. Setelah mengetahui personil yang terlibat secara langsung, ini juga ada personil yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama ada supplier bahan pencuci. Ya, jadi ini yang menyediakan bahan pencuci atau alat yang dibutuhkan, lalu dia juga melakukan pengiriman bahan-bahannya ke kita dan memastikan stok selalu tersedia. Yang kedua ada penyedia teknologi atau software developer yang mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis web atau aplikasi mobile untuk usaha laundry. Jadi pelanggan bisa mengakses atau menggunakan jasa kita atau memesan jasa kita itu melalui sistem online. Yang ketiga ada konsultan bisnis. Jadi dia memberikan saran strategis untuk pengembangan bisnis, lalu membantu menganalisis pasar dan tren industri, lalu mengarahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan ekspansi dan pengelolaan bisnis. Dan yang terakhir ada akuntan. Jadi dia mengelola pembukuan dan keuangan dari usaha kita. Berikutnya ada subsistem. Nah, yang pertama ini ada subsistem penerimaan dan penyerahan. Memiliki tujuan menerima dan mencatat informasi pesanan dari pelanggan secara online, lalu mengelola proses penerimaan dan penyerahan sepatu, dan ini lain-lain. Lalu manfaatnya, meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penerimaan dan penyerahan sepatu, dan mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Prosedur bisnisnya, ini ada menerima pesanan online, mencatat detail pesanan dan sepatu, mengelola jadwal penjemputan dan pengiriman, serta memastikan sepatu diterima dan diserahkan sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua ada subsistem pencucian dan pengeringan. Memiliki tujuan mengelola proses pencucian dan pengeringan sepatu secara efisien dan efektif. Subsistem ini juga memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas layanan sepatu kita. Subsistem ini juga memiliki prosedur bisnis seperti yang tertera ini. Selanjutnya, subsistem reparasi dan pemeliharaan bertujuan untuk melacak dan memantau proses reparasi dan pemeliharaan sepatu. Memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan bisnis dengan menawarkan layanan tambahan kepada pelanggan. Subsistem ini juga memiliki prosedur bisnis seperti ini.
Intertera. Berikutnya, subsistem pengemasan penyerahan. Memiliki manfaat pengiriman sepatu yang efisien dan tepat untuk pada pelanggan dan bertujuan untuk memastikan sepatu supaya dikemas dan dikirimkan dalam waktu yang dijanjikan. Prosedur bisnisnya seperti yang tertera. Berikutnya ada subsistem administrasi dan pembayaran. Memiliki manfaat manajemen pesanan dan data pelanggan yang efisien. Lalu memiliki tujuan memfasilitasi penempatan dan pelacakan pesanan yang mudah. Lalu memiliki prosedur bisnis seperti yang tertera di sini. Berikutnya ada subsistem kebersihan dan pemeliharaan. Ada manfaatnya yaitu pembersihan sepatu yang menyeluruh dan konsisten. Lalu memiliki tujuan untuk mengembangkan metode pembersihan yang efektif untuk berbagai jenis sepatu. Lalu memiliki prosedur bisnis seperti yang tertera. Yang terakhir, subsistem pemasaran memiliki tujuan untuk mempromosikan layanan cuci sepatu online, meningkatkan kesadaran, dan menarik pelanggan baru. Lalu manfaatnya adalah meningkatkan penjualan dan membangun kesadaran merek. Dan subsistem ini memiliki prosedur bisnis seperti ini. Lalu di sini ada analisis masalah. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu kebutuhan pengguna. Di antaranya, pelanggan itu memerlukan cara yang mudah untuk memesan layanan cuci sepatu kita. Lalu, informasi mengenai status sepatu yang sedang dicuci, dan pembayaran yang mudah dan aman. Lalu ada masalah operasional, di antaranya pengelolaan pesanan yang efisien, manajemen inventaris bahan pembersih, dan peningkatan efisiensi tenaga kerja. Dari analisis masalah yang sebelumnya, kita memiliki alternatif solusi, di antaranya pengembangan aplikasi mobile. Jadi solusi ini memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan cuci sepatu melalui aplikasi di smartphone mereka. Yang kedua ada website interaktif. Jadi sebuah website yang responsif dan user friendly untuk pemesanan layanan cuci sepatu. Lalu ada sistem manajemen terpadu. Sistem back-end untuk mengelola pesanan, inventaris, dan pengelolaan tenaga kerja. Berikutnya ada integrasi pembayaran online. Menggunakan gateway pembayaran online seperti Midtrans, GoPay, Dana, OVO, atau e-wallet lainnya, atau e-banking lainnya untuk memudahkan transaksi. Lalu ada notifikasi otomatis. Mengirimkan notifikasi melalui SMS, email, atau push notification untuk memberitahu pelanggan tentang status pesanan mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari analisis sistem lama, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Rizky Andrea Rudi Putra, melanjutkan dari artian analisis sistem lama. Kita lanjutkan ke analisis sistem baru. Nama sistem baru, sistem informasi cuci sepatu online. Sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memesan jasa cuci sepatu secara online melalui website. Sistem ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam memesan layanan cuci sepatu, melacak status pesanan, dan melakukan pembayaran. Sistem ini menghadirkan solusi inovatif bagi pelanggan yang ingin merawat sepatu mereka dengan mudah dan praktis, menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, menjadikannya pilihan bagi individu maupun komunitas pencinta sepatu. Lalu yang kedua, tujuan sistem. Tujuan yang pertama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang mudah dan nyaman. Lalu yang kedua, meningkatkan profitabilitas bisnis dengan meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelanggan, dan meningkatkan citra bisnis. Tujuan yang ketiga, membangun hubungan pelanggan yang langgeng dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan personal. Manfaat sistem dibagi menjadi dua, manfaat bagi pelanggan dan manfaat bagi pemilik toko. Manfaat bagi pelanggan yang pertama, kemudahan pemesanan.
Pelanggan dapat memesan layanan ini kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko. Pelanggan dapat dilakukan uh, pemesanan melalui website yang mudah digunakan. Lalu yang kedua, efisiensi waktu. Proses pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga menghemat waktu pelanggan. Pelanggan juga tidak perlu repot-repot mencari toko sepatu karena layanan ini tersedia secara online. Dari layanan ini juga tersedia penjemputan dan pengantaran sepatu sehingga menghemat waktu dan tenaga pelanggan. Lalu yang ketiga, transparansi dan kontrol. Pelanggan dapat melihat informasi tentang layanan yang ditawarkan, harga dan status pemesanan mereka secara online. Sehingga hal ini memberikan transparansi dan kontrol kepada pelanggan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait layanan ini. Lalu yang keempat, kenyamanan dan keamanan. Pelanggan tidak perlu repot-repot membawa sepatu ke toko karena terdapat jasa penjemputan dan pengantaran sepatu. Menggunakan metode pembayaran secara online yang aman dan terpercaya. Lalu yang kedua, data bagi pemilik manfaat bagi pemilik toko atau pemilik usaha. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Sistem membantu pemilik usaha untuk mengelola pesanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan dengan lebih efisien. Proses manual yang sebelumnya memakan waktu dapat diubah menjadi proses otomatis, sehingga menghemat waktu dan tenaga staf. Lalu, yang kedua, perluasan jangkauan pelanggan. Sistem ini memungkinkan pemilik usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, tidak hanya yang berada di sekitar lokasi toko, karena sistem dapat diakses oleh pelanggan dari berbagai wilayah, sehingga meningkatkan peluang bisnis. Lalu yang ketiga, analisis data pelanggan. Sistem ini membantu pemilik toko untuk menganalisis data pelanggan seperti jenis sepatu yang sering dicuci, lokasi pelanggan, dan preferensi mereka. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan layanan, menargetkan promosi dengan lebih tepat, dan mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat, peningkatan citra bisnis. Sistem ini membantu pemilik toko untuk membangun citra bisnis yang lebih modern karena platformnya yang online, user-friendly, dan layanan yang berkualitas dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan nilai bisnis. Kebutuhan fungsional. Yang pertama, fitur pemesanan dan layanan. Terdiri dari pemesanan online, manajemen layanan, dan metode pembayaran. Lalu, yang kedua, fitur manajemen pengguna, pendaftaran, dan login. Pengguna dapat mendaftar dan membuat akun. Lalu, profil pengguna juga dapat memperbarui informasi profil mereka. Lalu, yang ketiga, fitur manajemen pesanan. Terdiri dari pengajuan pesanan. Ini sudah pasti karena pelanggan dapat mengajukan pesanan baru dengan memilih jenis layanan yang tersedia. Lalu penjadwalan, ini berarti sistem dapat menjadwalkan penjemputan dan pengantaran sepatu untuk pelanggan. Lalu ada juga pelacakan pesanan. Pelanggan dapat melacak pesanan secara real time dari website. Lalu yang keempat, fitur manajemen promosi dan diskon. Terdiri dari pembuatan promo. Admin dapat membuat promo dan diskon baru dengan menentukan jenis promo dan kode promo, sehingga promo tersebut dapat diterapkan oleh pelanggan dengan memasukkan kode promo. Itu berarti penerapan promo. Lalu yang kelima, ada fitur layanan pelanggan. Ini berarti layanan bantuan ya, pusat bantuan FAQ itu untuk menjawab pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pelanggan. Kalau ada kontak pelanggan itu berarti kontak bantuan itu berarti untuk mengajukan pertanyaan dan keluhan terkait sistem ini dari pelanggan ke pemilik toko. Lalu yang ke selanjutnya,
ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional yang pertama itu dari keamanan. Sistem harus melindungi data pribadi dari dan informasi keuangan dari pelanggan. Lalu yang kedua ketersediaan, itu berarti sistem harus tersedia 24/7 hari dengan downtime seminimal mungkin. Yang ketiga skalabilitas, berarti sistem harus dapat diubah skalanya untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi. Lalu yang keempat ada kemudahan, sistem harus mudah digunakan dan dipahami oleh pelanggan. Lalu yang kelima kinerja sistem harus memiliki performa yang lebih cepat dan responsif, mampu menangani transaksi lebih cepat dan efisien untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan throughput. Lalu yang keenam ada pemeliharaan. Sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui, memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami, dan juga memiliki tim support yang siap membantu pengguna jika terjadi masalah. Lalu selanjutnya pemetaan fungsi sistem. Yang pertama, fungsi pertama itu profil pelanggan. Datanya terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, data-data dari pelanggan yang lain. Lalu yang kedua, riwayat pemesanan. Datanya terdiri dari ID pemesanan, tanggal pemesanan, jenis layanan, harga, dan status pemesanan. Ini berarti riwayat pemesanan dari pelanggan. Lalu yang ketiga, ulasan pelanggan, ini berarti ratingnya. Jadi nama pelanggan, ulasan, dan ratingnya berapa. Lalu data layanan, ini berarti layanan yang ditawarkan, jenis layanan, deskripsi, dan harganya berapa. Lalu ada data promosi dan diskon. Ini seperti yang sebelumnya, datanya terdiri dari kode promo dan jenis diskon sehingga dapat digunakan oleh pelanggan dengan memasukkan kode promo. Lalu yang terakhir ada data transaksi. Ini berarti data pembayaran, transaksi pembayaran. Datanya berupa ID transaksi, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan jumlah pembayaran. Yang terakhir ada tipe data. Yang pertama tipe data string. Tipe data string dapat berupa nama pelanggan, alamat email, nama pegawai, jenis sepatu, dan catatan khusus. Berarti dia berupa karakter string itu. Nah, yang kedua ada tipe data integer, berarti angka atau numerik. Dapat digunakan pada ID transaksi, ID pegawai, harga layanan, dan jumlah pembayaran. Yang ketiga ada tipe data datetime, berarti tanggal atau waktu. Dapat digunakan di tanggal transaksi dan tanggal pembayaran. Lalu yang keempat ada tipe data boolean, berarti dia hanya ada dua value, yaitu true atau false, yang dapat digunakan pada status transaksi, misalkan belum dibayar atau sudah dibayar. Lalu yang terakhir ada enum, berarti dia pilihan, tipe data pilihan. Ada beberapa jenis pilihan dapat digunakan di jenis layanan, misalkan cuci biasa atau cuci premium atau reparasi. Dapat juga digunakan pada metode pembayaran, yaitu pilihan transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit, atau yang lain. Perkenalkan, nama saya Panji Suci Sugianto, NIM 2001532019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa cuci sepatu online menggunakan FBD 4. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas mengenai perancangan tingkah laku sistem dari sudut pandang user, perancangan aliran aktivitas sistem, perancangan spesifikasi instan objek dan hubungan di antaranya. Kemudian ada perancangan interaksi antar objek dan susunannya. Kemudian yang terakhir ada perancangan interface input atau output. Pertama kita membahas mengenai perancangan tingkah laku sistem dari sudut pandang user. Di sini tingkah laku user terhadap sistem. Yang pertama pelanggan melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua
Setelah itu pelanggan akan memesan layanan apa yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga di sini ada setelah pelanggan melakukan pemilihan akan melakukan pembayaran. Ketika setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan menerima status pesanan. Lalu yang kedua ada perancangan aliran aktivitas sistem. Di sini ada 3 pelaku utama, yaitu ada pelanggan, admin, dan manajer. Yang pertama, ketika pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan akan menerima, yang pelanggan terima adalah report dibayar atau report transaksi. Kemudian ketika report transaksi sudah terbentuk akan dikirimkan ke admin, lalu admin akan mengirimkan verifikasi pembayaran. Kemudian dari transaksi yang terjadi antara pelanggan dan admin, bagian manajer akan mendapatkan laporan keuangan dari transaksi yang terjadi. Kemudian perancangan spesifikasi instan objek. Di sini kita lihat ada pelanggan memiliki item atau memiliki ID, nama, dan metode pembayaran. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan. Ketika melakukan pemesanan, di sini jasa yang diberikan sebagai penyedia jasa, admin akan memberikan pilihan jasanya pada pemilihan jasa layanan. Kemudian ketika pelanggan sudah mendapatkan jasa yang dia butuhkan, pelanggan akan melakukan pembayaran. Lalu kemudian pembayaran yang dilakukan akan diverifikasi oleh admin. Ketika sudah sukses semuanya, yang pelanggan dapat status pemesanan. Kemudian setelah status pemesanan, sebagai manajer akan mendapat akumulasi transaksi sehingga terbentuknya sebuah laporan. Kemudian perancangan spesifikasi antar objek dan susunannya. Di sini sebagai pengguna akan berinteraksi dengan sistem dengan melakukan pendaftaran. Di sisi lain, admin akan menginputkan beberapa layanan untuk pengguna. Kemudian pemesanan dilakukan oleh pengguna. Setelah dilakukan pemesanan, pengguna akan berinteraksi dengan sistem layanan yang akan melakukan pemilihan layanan yang akan diberikan. Kemudian sistem akan berinteraksi dengan admin untuk dilakukannya pemantauan ketertarikan pelanggan terhadap apa yang dipilihnya. Kemudian setelah itu ada pengguna akan melakukan pembayaran dengan cara pemilihan metode pembayaran yang disediakan oleh admin. Kemudian setelah mendapatkan transaksi pembayaran, admin akan memberikan estimasi kapan selesai atau kapan yang diinginkan pelanggan akan didapatkannya. Kemudian yang terakhir di sini ada status pembelian. Status pembelian di sini interaksi antara pengguna dengan hasil yang dihasilkan oleh admin itu sendiri. Lalu di yang terakhir ada perancangan interface input atau output. Pertama, di sini ada 3 pelaku utama, yaitu pelanggan, admin, dan manager. Pelanggan menginputkan ID, nama, dan pilihan layanan yang didapatkan atau output yang keluar nantinya adalah estimasi selesai dan total biaya. Kemudian di sini ada admin menginputkan layanan, estimasi yang dikeluarkan oleh admin adalah layanan dan estimasi pekerjaan. Kemudian di sini di sisi terakhir ada manajer menginputkan metode pembayaran yang dioutputkan oleh manajer adalah pilihan metode pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan. Berikut kesimpulan mengenai rancangan pada sistem cuci sepatu online dapat dibantu menggunakan OOAD dan UML dengan memperhatikan beberapa aspek seperti tingkah laku pelanggan, admin, dan manajer sebagai pelaku utama. Lalu bagaimana aliran aktivitas sistem bekerja, rancangan spesifikasi objek, dan bagaimana objek saling berinteraksi dan memberikan interface untuk menghubungkannya, sehingga dapat tercipta ekosistem yang nyaman dalam melakukan transaksi antar pengguna, admin, hingga manajer sebagai pemantau perusahaan. Itu saja dari saya, terima kasih.